Di sebuah kampung yang tenang, satu fitnah kecil berubah menjadi kutukan abadi. Ketika lidah lebih tajam dari pisau, balasannya bukan sekedar penyesalan tapi azab yang datang di tengah malam, membawa wajah-wajah yang seharusnya sudah mati. Selamat datang di channel Jejak Rasa, channel yang akan membawakan cerita di mana setiap perbuatan yang kita perbuat sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasannya. Cerita-cerita nyata yang penuh hikmah tentang dosa, azab, dan penyesalan. Bersiaplah, karena kisah hari ini akan mengguncang hati dan menyadarkan jiwa dengan cerita yang berjudul Akibat Fitnah, Azab Datang di Tengah Malam. Namun, sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena setiap cerita punya pelajaran yang tak ternilai. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, hujan turun tanpa jeda, seperti amarah langit yang meluap tak terbendung. Petir menyambar berkali-kali, menerangi langit kampung Cikareo yang biasanya tenang dan sunyi. Angin menderu menerobos celah-celah rumah penduduk, membawa hawa dingin dan suara rintih yang terasa asing. Di kejauhan, suara anjing menggonggong panjang, seolah memberi isyarat bahwa malam itu bukan malam biasa. Di sebuah rumah kayu tua yang catnya mulai mengelupas, duduklah seorang wanita parubaya dengan wajah keras dan sorot mata penuh curiga. Bu Marni, begitu orang-orang memanggilnya, tengah menatap jendela dengan pandangan tajam. Ia tidak takut petir atau hujan deras, ia justru merasa nyaman saat suasana mencekam seperti ini. Di depannya, segelas kopi hitam yang sudah dingin dan beberapa potong keripik singkong tergeletak tak tersentuh. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan sesuatu yang terdengar seperti doa, tapi lebih mirip gumaman penuh kebencian. Bu Marni bukan wanita biasa, ia bukan pula tipe orang yang disenangi banyak orang. Tapi entah mengapa, tak ada yang berani menegurnya. Di balik kerudung lusuh dan wajah penuh keriputnya, tersembunyi lidah yang tajam dan hati yang hitam. Ia dikenal sebagai sumber segala gosip di kampung itu, dan bukan sekadar gosip biasa, tapi fitnah keji yang mampu menghancurkan hidup seseorang. Ia seperti bayangan gelap yang terus mengintai kehidupan tetangganya. Korban terakhirnya adalah Bu Rati, seorang janda muda yang baru pindah dari kota bersama dua anaknya. Bu Rati membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual kebutuhan sehari-hari. Ia ramah, sopan, dan pekerja keras, namun justru itulah yang membuat Bu Marni terusik. Dalam pikirannya yang penuh prasangka, Rati terlalu cantik untuk hidup sendiri. Maka tanpa bukti apapun, Bu Marni mulai menyebarkan cerita bahwa Rati adalah wanita simpanan seorang pejabat dari kota, dan warungnya hanyalah kedok. Kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau, dari warung kopi, pos ronda, hingga pengajian ibu-ibu. Nama Rati menjadi bahan gunjingan. Orang-orang yang tadinya membeli di warungnya mulai mencari tempat lain. Anak-anak pun dilarang main ke rumah Rati. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyebutnya perusak rumah tangga, meski tak ada rumah tangga yang rusak. Rati hanya bisa diam, menyimpan luka di balik senyum. Matanya sembab setiap pagi, tapi ia tetap membuka warung, seolah menolak tunduk pada kejamnya lidah manusia. Ia tak tahu bahwa sumber semua luka itu berasal dari rumah yang selalu gelap, dari jendela yang selalu mengintai rumah Bu Marni. Setiap pagi, Rati tetap membuka warungnya dengan senyum yang dipaksakan. Ia menyusun rak dagangannya rapi, menata mie instan, minyak goreng, sabun, dan jajanan anak-anak seperti biasa. Tapi suasana sudah berubah, tak ada lagi suara sapa dari tetangga, tak ada anak-anak yang berlarian sambil minta permen. Yang ada hanya sunyi dan sesekali lirikan mata yang tajam dari balik gorden rumah warga. Rati tahu dirinya telah menjadi bahan pergunjingan, tapi ia tidak mengerti dari mana semua itu bermula. Tak pernah sekalipun ia berbuat hal yang mencurigakan. Ia hanya ingin bertahan hidup dan membesarkan kedua anaknya. Malam demi malam, suara tangis terdengar dari balik dinding rumah Rati. Tangis yang lirih namun menyayat, seperti jeritan hati yang tak menemukan tempat untuk bersandar. Tapi suara itu justru semakin memperkuat prasangka warga. Tangis karena ditinggal laki-laki bayaran. Begitu bisik Bu Marni pada salah satu tetangganya.
Tidak satu pun yang tahu bagaimana perih yang dirasakan Ratih ketika ia mendengar anaknya bertanya, "Bu, kenapa teman-teman tidak mau main sama kita lagi?" Di balik semua itu, Bu Marni merasa puas. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat orang lain jatuh, terutama seseorang seperti Ratih yang terlihat terlalu sempurna di mata Bu Marni. Muka manis, tapi siapa tahu dalamnya busuk, gumamnya sambil tertawa kecil, memutar-mutar sendok di dalam cangkir kopinya. Ia tak peduli jika fitnahnya menyakiti orang. Baginya, itu harga yang pantas untuk menjaga moral kampung. Ia bahkan merasa seperti pelindung yang menjaga tetangganya dari orang-orang seperti Ratih. Namun sejak malam hujan itu, segalanya mulai terasa berbeda. Malam itu terlalu sunyi. Bahkan untuk ukuran kampung yang biasa sepi. Setelah petir menyambar dekat sekali dengan rumah Bu Marni, listrik sempat padam selama beberapa menit. Dalam kegelapan itulah, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di balik jendela kamarnya. Ia mengintip, namun tak melihat apa-apa selain bayangan pohon pisang yang bergoyang tertiup angin. Tapi entah kenapa, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tetapi pada keesokan paginya, saat hendak menyapu lantai ruang tengah, Bu Marni terdiam. Ada jejak lumpur memanjang dari pintu depan menuju dapur. Jejak kaki itu besar, telanjang, dan basah. Padahal, semua pintu terkunci rapat sejak semalam. Dan ia tinggal sendirian, rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia mencoba menyalahkan dirinya sendiri, mungkin ia lupa membersihkan lantai kemarin. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu itu bukan jejak biasa. Ada sesuatu yang masuk ke rumahnya, sesuatu yang tidak diundang. Bu Marni mencoba menepis perasaan tidak enak itu. Ia menyiram jejak lumpur itu dengan air pel dan menyapu bersih lantainya. Meski dalam hati ia merasa lantai itu seolah menolak dibersihkan. Setelah semua tampak rapi, ia duduk di dapur hendak membuat kopi. Tapi saat membuka tutup kendi, ia langsung memekik pelan dan menjatuhkan gayung kayu yang dipegangnya. Air dalam kendi itu berubah keruh dan berbau busuk, persis seperti bangkai yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari. Ia menutup kendi itu rapat-rapat dan mundur dengan napas terengah. Mungkin air sumur kotor, katanya kepada diri sendiri, meski suara dalam kepalanya mulai berkata lain. Siangnya, ia mencoba memasak seperti biasa, namun saat menyalakan kompor dan meletakkan wajan, keanehan berikutnya terjadi. Kuali besi yang baru dibersihkannya semalam tiba-tiba berubah warna di atas api. Permukaannya menghitam, melepuh seperti terbakar dari dalam. Aroma amis menyengat keluar dari dalam wajan meski belum ada makanan di dalamnya. Bu Marni pun kaget. Tangannya gemetar saat mencoba melepas kuali dari kompor, dan tanpa sengaja ia menyentuh besi panas itu. Anehnya, meski jelas terbakar, kulitnya tidak melepuh. Tapi rasa panasnya justru menjalar ke dalam tubuh, seperti menyusup ke tulang-tulangnya. Kemudian pada malam harinya, Bu Marni mencoba tidur lebih awal. Ia berpikir tubuhnya hanya terlalu lelah. Tapi saat lampu sudah dipadamkan dan ia mulai terlelap, suara itu datang lagi, suara tangis. Tangis lirih, namun kini lebih dekat. Tidak dari kejauhan, tidak dari luar rumah. Suara itu berasal dari dalam. Dari balik dinding kamarnya, Bu Marni membuka mata dengan napas terengah. Ia menajamkan telinga. Tangis itu seperti suara perempuan, familiar, menyayat, lalu berubah menjadi suara dua anak kecil yang merengek, bersahut-sahutan seperti mencari ibunya. Ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berhenti mengalir seketika. Di halaman rumahnya, berdiri sesosok perempuan bergaun putih panjang. Wajahnya tertutup rambut yang basah. Sosok itu diam, tegak menghadap ke arahnya. Hujan belum turun lagi malam itu. Tapi pakaian sosok itu kuyup. Ia tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri dan tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi, lebar, terlalu simetris, dan membeku seperti topeng kematian. Bu Marni menjerit dan menarik tirai jendela dengan kasar. Dadanya naik turun. Ia mencoba mengucap doa, tapi lidahnya keluh. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak berani membuka mata lagi malam itu. Namun dalam gelap, di balik kelopak matanya yang terpejam paksa, ia masih bisa melihat sosok itu. Diam, menatap, menunggu. Pagi harinya,
Bu Marni memberanikan diri membuka jendela. Halaman rumahnya basah, tapi tidak ada tanda-tanda bekas pijakan. Tidak ada jejak perempuan yang semalam berdiri di sana. Tapi pagar bambunya tertekuk seperti ada yang menekan dengan keras. Ia ingin percaya itu hanya mimpi buruk. Tapi tubuhnya menolak percaya. Ia merasakan sakit aneh di tengkuknya. Seperti dicengkram sesuatu saat tidur. Lehernya terasa berat. Dan ketika ia bercermin, ada lebam ungu yang melingkar seperti bekas jari-jari mencengkram kuat. Hari itu, kabar menyebar seperti badai. Bu Rati dan kedua anaknya menghilang. Warungnya tertutup. Jendela-jendela terkunci rapat. Dan tidak ada yang menjawab ketika warga memanggil dari luar. Beberapa orang berinisiatif mengintip dari celah dinding rumah itu kosong. Tapi bukan seperti rumah yang ditinggal pergi. Semua barang masih di tempatnya. Namun dari dalam, samar-samar tercium bau bunga melati yang sangat menyengat, menyelubungi udara seperti dupa di pemakaman. Warga pun bingung. Ada yang berkata Bu Rati pergi diam-diam karena tidak tahan dengan perlakuan warga. Ada pula yang percaya ia memilih mengakhiri hidup bersama anak-anaknya karena tak kuat menanggung malu. Tapi hanya satu orang yang tahu persis akar dari semua ini, yaitu Bu Marni. Dan di balik rasa bersalah yang perlahan menggerogotinya, rasa takut yang lebih besar mulai tumbuh. Ia mencoba menyibukkan diri, namun setiap kali ia sendiri, ia merasa diperhatikan, seolah ada sepasang mata yang menatap dari sudut gelap rumahnya. Ia mulai bermimpi buruk, mimpi yang berulang. Ia berjalan menyusuri gang sempit, dan di ujung jalan berdiri Rati, basah kuyup, dengan mata merah dan wajah penuh darah. Rati tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah Bu Marni. Di belakangnya berdiri dua anak kecil dengan tangan saling berpegangan. Wajah mereka bukan lagi wajah manusia, tapi hitam legam dan kosong. Dan ketika Bu Marni berbalik untuk lari, langkah kakinya seperti ditarik ke tanah. Berat, lemah, lalu ia terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Setiap malam suara itu datang lagi, kadang di dapur, kadang dari kamar mandi, kadang dari bawah tempat tidur. Bisikan itu menyebut namanya, pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Marni, Marni. Seolah seseorang sedang mencarinya. Ia mulai kehilangan waktu, lupa makan, jarang mandi, kulitnya memucat, rambutnya rontok. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan itu. Tapi tak satu pun yang berani bertanya. Mereka hanya tahu aula rumah Bu Marni sudah tak sama gelap, berat, dan membuat merinding bahkan di siang bolong. Tubuh Bu Marni mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kulitnya mengelupas perlahan, seperti sisi ikan kering yang mudah tercabik hanya dengan sentuhan ringan. Punggungnya dipenuhi luka-luka aneh yang menganga dan berbau anyir. Ia mencoba mengolesi dengan balsem dan salep dari warung, tapi tak ada yang berhasil menyembuhkan. Luka-luka itu justru semakin bertambah, menjalar seperti akar tumbuhan busuk yang tumbuh dari dalam tubuhnya sendiri. Ia berusaha kuat, menutupinya dengan pakaian panjang dan kerudung tebal. Tapi rasa sakitnya tak bisa disembunyikan. Setiap gerak adalah siksaan, setiap malam adalah neraka baginya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke puskesmas terdekat. Dokter yang memeriksanya hanya mengernyit heran. Apakah ibu stres? Atau banyak pikiran? Tanya dokter muda itu. Tanpa bisa memberikan penjelasan medis yang masuk akal, kulit ibu mengalami iritasi akut. Tapi bukan karena jamur atau alergi. Ini seperti luka bakar, tapi tidak terbakar. Katanya pelan. Bu Marni hanya tersenyum kecut, lalu pergi tanpa membeli obat. Ia tahu, penyakit ini bukan berasal dari dunia yang bisa dijangkau oleh ilmu kedokteran. Ini bukan penyakit tubuh, ini kutukan hati. Setiap malam ia memikirkan hal yang sama. Ratih, nama itu muncul di kepalanya seperti mantra yang tak bisa dibuang. Setiap kali ia menutup mata, wajah Ratih muncul dari kegelapan, bukan wajah manis yang dulu, tapi wajah rusak, meleleh, dan penuh dendam. Bu Marni ingin minta maaf, ingin mencari Ratih dan bersujud di kakinya. Tapi Ratih sudah menghilang tanpa jejak, dan suara-suara dari kegelapan terus berbisik bahwa sudah terlambat, bahwa maaf tidak akan menghapus luka yang telah tergores terlalu dalam. Pada suatu malam,
Ia terbangun dengan napas rengah dan tubuh menggigil hebat. Kamarnya gelap, lampu padam entah sejak kapan. Di ujung tempat tidurnya, berdiri sosok Rati dengan rambut basah meneteskan darah. Mata Rati kosong. Wajahnya penuh luka dan daging yang terkelupas. Di kedua sisi Rati berdiri dua anak kecil yang menangis. Tapi dari mata mereka, bukan air mata yang mengalir melainkan darah pekat yang mengalir tanpa henti. Kau ambil hidup kami, kini kami datang mengambil milikmu, kata Rati dengan suara bergema, dalam dan dingin seperti suara dari dalam sumur tua. Bu Marni menjerit dan bangkit dari tempat tidur. Tapi tubuhnya berat seperti tertahan sesuatu. Anak-anak Rati tiba-tiba meloncat ke arahnya, memeluk erat tubuhnya dengan tangan-tangan kecil mereka yang dingin dan lengket. Ia meronta, tapi tak bisa bergerak. Dada Bu Marni sesak. Ia merasa seperti dicekik oleh rasa bersalah, oleh amarah, oleh kesepian yang ia ciptakan sendiri. Dan malam itu, ia tahu, apapun yang datang menjemputnya bukan sekedar mimpi buruk. Ini adalah bayaran. Ini adalah azab. Pagi itu, warga kampung Cikareo dikejutkan oleh bau menyengat yang berasal dari rumah Bu Marni. Bau busuk itu menusuk hingga ke kerongkongan, membuat beberapa orang mual hanya karena melewatinya. Tak ada yang berani masuk, mereka hanya berdiri di depan pagar, berbisik-bisik, membicarakan wajah pucat Bu Marni yang sudah lama tak terlihat. Seorang pemuda akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Ia pun mendorong daun pintu yang ternyata tidak dikunci. Dan dalam sekejap, bau bangkai menyembur dari dalam, seperti pintu neraka yang terbuka sedikit demi sedikit. Mereka menemukan tubuh Bu Marni di dalam kamar, dalam posisi terlentang dengan mata terbuka lebar, lidahnya menjulur keluar, hitam dan kaku, seolah ia mencoba menjerit namun tak bisa. Di sekeliling tubuhnya, lantai kamar penuh dengan bercak darah yang sudah mengering. Tapi yang paling mengerikan bukanlah tubuh Bu Marni melainkan dinding kamar yang dipenuhi coretan aneh. Puluhan coretan itu membentuk tulisan berulang. Kau telah memanggil kami. Tulisan itu dibuat seperti dicoret dengan kuku, dan darah menjadi tintanya. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya, karena kuku tangan Bu Marni sudah patah habis. Tak lama polisi pun datang. Mereka mencoba menyelidiki, tapi hasil visum hanya menyebutkan kematian akibat kejang dan gagal jantung mendadak. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada racun, tidak ada luka senjata tajam. Tapi wajah para petugas medis yang memandikan jenazah itu pucat dan enggan bicara. Mereka hanya saling menatap saat melihat bahwa di punggung Bu Marni terdapat bekas tangan kecil dua pasang terbakar ke kulitnya seperti bekas cengkeraman makhluk dari dunia lain. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dijelaskan. Setelah pemakaman, rumah Bu Marni dibiarkan kosong. Tak ada yang mau menempatinya. Beberapa kali warga melihat lampu menyala sendiri di malam hari. Kadang terdengar suara wanita menangis atau suara anak kecil tertawa padahal tak ada siapa-siapa. Ada pula yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri di halaman. Rambutnya basah, menatap rumah dengan senyum tragis. Semenjak itu, kampung Cikareo tidak pernah benar-benar tenang lagi. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Mereka yang tahu cerita sesungguhnya hanya bisa menggeleng pelan ketika ditanya. Itulah akibatnya kalau suka menyakiti orang yang tak bersalah, kata salah seorang tetua kampung sambil menatap rumah kosong yang kini ditutupi semak liar. Lidah itu tajam, tapi ada azab yang lebih tajam. Dan sejak hari itu, tak ada yang berani menyebut nama Bu Marni terlalu keras, apalagi saat malam turun. Karena mereka tahu, dosa itu tidak menguap, ia hanya menunggu untuk menagih kembali. Setiap kata yang kita ucapkan adalah benih dan tak semua benih tumbuh menjadi bunga. Ada yang menjadi duri, ada yang menjadi racun, fitnah. Walau ringan di lidah, bisa menghancurkan hidup seseorang. Bahkan setelah kematiannya, Bu Marni hanyalah satu contoh bahwa dosa tak selalu dibalas di akhirat. Kadang, balasannya datang lebih cepat, dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan, tak bisa ditolak. Dan pada akhirnya, kita belajar satu hal, jaga lisanmu, karena tak semua luka bisa disembuhkan, dan tak semua arwah bisa beristirahat dengan tenang. Setiap perbuatan pasti ada balasannya, jangan sampai kita menyesal di akhir,
Ambil hikmah dari kisah ini. Jadikan pelajaran untuk hidup kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidup. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna berikutnya. Dan ingat, Tuhan tak pernah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.